warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan, peserta PPG Angkatan 3 Universitas Sdn Bapang akan melakukan PPL di SMP Negeri 1 Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Minta ketua kelas untuk membaca doa ya, setelah belajar supaya apa yang kita perbuat hari ini bernilai ibadah dan sesuai dengan harapanmu dan harapan orang tuamu di rumah. Untuk mempersingkat waktu, ya, Pak Guru bertanya terkait kehadiran teman-teman di kelas. Apakah ada yang hafal hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pelajaran, terlebih dahulu Pak Guru ingatkan lagi materi yang sudah kita lewati, ya. Materi minggu lalu, yaitu teks iklan. Ya, teks iklan adalah persuasi. Iya, betul sekali. Sekarang materi kita hari ini atau pertemuan kita hari ini adalah terkait teks berita, ya. Teks berita. Biasa dengar yang namanya berita? Biasa. Nah, di mana biasa dengar berita? Di televisi, mana lagi? Internet, mana lagi? Koran, media cetak. Oke, itu dari sumber ya, di mana lagi? Sosmed, sosial media. Ya, betul sekali ini. Pak Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini di teks berita tersebut? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini atau kewajiban kalian lah. Ya ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian, ya. Apa yang disebut dengan berita? Pengertian berita, terus unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah berita, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah berita. Terus berikutnya, ya, menjawab pertanyaan yang Pak Guru sampaikan sebentar dalam bentuk video pembelajaran atau berita, ya. Terus yang terakhir, kalian disuruh Pak Guru menyimpulkan. Ya, sebentar bagaimana cara menyimpulkan, Pak? Ya, Pak Guru sampaikan sebentar materinya terkait bagaimana cara menyimpulkan teks berita. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini adalah teks berita. Nah, ini ya, pengertian dari teks berita. Bisa dilihat? Saya beda dengan materi minggu lalu ya. Materi minggu lalu kan teks iklan, persuasif. Untuk materi kita hari ini adalah informasi, ya. Berita adalah sebuah informasi mengenai suatu kejadian, peristiwa yang hangat, sedang, atau baru saja terjadi dan disajikan dalam berbagai media, ya. Yang ini juga disampaikan media cetak, Pak. Oke, betul. Di internet, Pak. Oke, media elektronik. Media apa lagi ya? Itu ya, sama internet maupun dari mulut ke mulut. Itu adalah pengertian dari teks berita. Berikutnya, ya, ini unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah berita atau disebut dengan adiksi, Pak. A dari apa? D dari dimana, ya. Atau disebut dengan 5W plus 1H. Bisa? Bisa ya? Oke. Ya, ini adalah cara atau menyimpulkan isi berita yang kalian baca, isi berita yang kalian simak, atau isi berita yang kalian dengarkan. Nah, ya, cara yang pertama atau
menyimak isi berita dengan seksama. Ya, simak ya. Sebentar Pak Guru akan tampilkan sebuah video berita. Kalian simak, ya, dengan memperhatikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Ada 6 tadi. Adiksi ba atau W5 plus 1H. Gitu ya. Terus yang kedua, kalian catat pokok-pokok berita yang meliputi temanya. Apa temanya? Pokok permasalahannya. Oke, bisa ya? Terus peristiwa yang diberitakan tempat dan waktu kejadian serta proses terjadinya peristiwa. Tahu ya? Memiliki unsur adiksi ba atau W5 plus 1H. Terus yang ketiga atau yang terakhir, langkah selanjutnya menyusun pokok-pokok berita atau kalimat berita yang membentuknya dalam sebuah paragraf. Sebentar, Pak Guru akan tampilkan sebuah berita. Kalian akan mencari unsur-unsur atau menyimpulkan berita tersebut. Ya. Oke. Sekarang ini adalah beritanya ya. Ada 2 berita yang Pak Guru tampilkan. Ya, bagi warga Palembang, kabut asap paling pekat terjadi di pagi hari dan sore hari. Sementara saat siang hari, kabut asap cenderung tak terlalu dirasakan dampaknya. Ya, Andri Suryawenata di Palembang akan memberi laporan pandangan mata terkait kondisi kabut asap saat ini. Silakan Andri. Berita terkini telah terjadi hujan lebat di wilayah ibu kota Jakarta pada Minggu 7 November 2021 yang mengakibatkan 12 RT dan 4 RW di Jalan Petogogan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan terpaksa harus menerobos banjir guna melakukan aktivitas di luar ruangan. Ini berita yang kalian kerjakan, itu tadi berita yang Pak Guru tampilkan, ditentukan unsur yang terkandung di dalamnya atau yang disebut dengan adiksi ba atau W5 plus 1H, ya. Nah, sebentar, ada yang bisa siap mempresentasikan? Ada yang siap? Iya. Oke. Ya, silakan, siapa yang siap tadi? Ilmi ya? Ya, silakan Ilmi. Ya, silakan yang mulai temannya yang bisa memberikan tanggapan, boleh ya? Ini teks berita yang berapa? Oh, yang pertama ya, silakan. Pak Guru, silakan. Asap yang melanda Palembang Sumatera Selatan yang dimakan oleh kebakaran lahan. Dampak yang dirasakan warga terasa setelah menjelang sore hari hingga pagi hari, tepatnya pukul 8 malam sampai dengan pukul 10 pagi. Jarak pandang terbatas dihalangi oleh kabut asap. Di siang hari aktivitas warga normal seperti biasa, sehingga Pemprov Sumatera Selatan menyarankan warganya untuk selalu menggunakan masker untuk mengantisipasi kabut asap yang bisa mengganggu saluran pernapasan atau kesehatan warga. Dan sebagian dari masyarakat sekitar kurang menghiraukan. Bahkan masih banyak masyarakat sekitar tidak menggunakan masker karena tidak terlalu terasa dampak yang ditimbulkan. Dampak yang lebih terasa adalah arus kendaraan laut dan udara. Jarak pandang hanya sampai dari 500 meter saja. Dan yang paling terkena dampaknya adalah organ oksigen, emisi dan batu asin dengan total 300 titik api BMKG. Pemerintah Sumatera Selatan berupaya mengurangi titik api dengan menggunakan modifikasi cuaca ataupun muatan bumi untuk mengurangi titik api. Iya, kasih tepuk tangan. Siapa yang bisa menanggapi? Silakan. Silakan Berila. Bisa berdiri di tempatnya saja. Saya soal harapan ini adalah saya sependapat dengan ini karena pemerintah Sumatera Selatan berupaya mengurangi titik api dengan menggunakan modifikasi cuaca Iya, luar biasa. Berita yang pertama. Masih ada? Ya, oke. Untuk teks berita yang kedua. Masih ada yang mau mempresentasikan hasil tugasnya? Masih ada? Oh ya, silakan.
di atas itu kasih keras suaranya paparkan hasil tugasnya ya. Jadi kan kedua. Kemudian debat yang melandai Jakarta tanggal 7 November 2021 mengakibatkan banjir melandai ibu kota yang mengakibatkan 12 RT dan 14 RW terendam banjir. Jalan Petamburan Baru Jakarta Selatan warga harus menerobos banjir guna untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Pendapat warga sekitar semenjak turun hujan air bergerak begitu cepat sehingga ada pada ketinggian 70 cm. Jalan Raya Ciledug Jakarta Selatan banjir juga terjadi dan menimbulkan kemacetan sepanjang Jalan Raya Ciledug. Banjir ini mengakibatkan para pengendara tidak dapat melanjutkan perjalanannya sehingga ruas jalan dialihkan ke jalan panjang guna menghindari kemacetan. Untuk mengurangi banjir, petugas sudah mengerahkan satu alat pompa air untuk menyedot air. Iya kan, luar biasa. Siapa yang mau menanggapi? Oh ya, silakan Kaila. Saya ingin menanggapi, saya setuju dengan pendapat apa yang sudah tadi diucapkan, tapi Ya. saya juga ingin menambahkan Ya. bahwa banjir yang terjadi juga bukan hanya disebabkan oleh hujan yang deras, namun juga karena kali Ciliwung yang belum dapat diselesaikan dengan baik yang mengakibatkan air hujan tersebut tidak dapat ditampung dengan baik. Iya, Mbak. Bisa ya? Ya, Pak Guru tadi sudah menampilkan dua berita, ya. Kalian Pak Guru suruh menyimpulkan atau menentukan unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah berita. Pak Guru kembali mengulangi lagi materi kita tadi atau tujuan pembelajaran kita, ya. Dari tujuan yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari berita? Ya, silakan Intan. Ya, silakan Intan. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian berita. Berita adalah informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang amat sedang atau baru terjadi. Berita disajikan di berbagai media, baik media cetak, dalam bentuk siaran, internet maupun dari mulut ke mulut. Iya, iya pengertian berita. Luar biasa. Sampaikan dari ya tadi kalau di awal kalau kita sampaikan di mana kalian biasa dengar berita di media cetak, di media elektronik, handphone. Ya di media cetak di mana itu kalau di media cetak? Ya koran, mana lagi? Di mana? Selain di koran, di majalah, ya betul sekali. Kalau media elektronik di mana? Di handphone, mana lagi? Di mana lagi? Ya, sosial media. Terus ujian yang kedua, kalian disuruh menyebutkan unsur-unsur dari teks berita. Mereka bisa menyebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah berita. Boleh mereka? Oke, silakan mereka. Unsur berita juga disebut sebagai data, yaitu kata, kapan, siapa, data, dan bagaimana. Iya, luar biasa. Nah sekarang kalian bisa gunakan handphonenya. Bisa digunakan handphonenya, naikkan handphonenya semua. Cari satu berita, ya. Kalian di Google kita cari satu berita, terus disimak berita tersebut dan menyimpulkannya lagi. Ya sebentar dipresentasikan lagi ya. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ya silakan.
mengeluarkan pendapatnya terkait berita yang biasa kalian lihat. Lihat, silakan. Oke. Hektar sawah itu tenggelam. Kepala berita hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi waktu yang cukup lama mengguyur wilayah Kabupaten Asahan, Ya. Sumatera Utara selama 3 hari. Akibatnya 5 kecamatan di Asahan banjir. Silau dan Asahan. Simpang 4 kemungkinan masih tetap bertahan dan berperkirakan akan naik. Sudah aman antisipasi dan himbauan warga di sana. Sore tadi juga sudah disiapkan tenda untuk masyarakat yang mau mengungsi. Oke, kasih tepuk tangan ya, teman ya. Ya. Bagaimana materi kita hari ini? Ya, perlu ulangi kembali ya, terkait materi kita hari ini adalah teks kita. Hari di awal sebagai tujuan pembelajaran, Pak Guru sudah menjelaskan atau Pak Guru sudah menampilkan dalam bentuk PowerPoint, yaitu pengertian dari teks berita itu sendiri. Ya, nah, kalian sudah bisa memahami ya? Bisa memahami tidak? Ya, pengertian berita itu adalah sebuah informasi, ya, yang baik itu disampaikan dari media cetak, elektronik, atau dari mulut kamu. Ya, terus yang kedua apa tadi? Sub yang kedua, menentukan unsur-unsur berita. Ya, unsur-unsur berita itu ada 6. Ya, ada 2 dulu. Nah, dalam bahasa Indonesia atau disebut dengan adiksi. Adiksi ada di apa? Terus sebentar, Pak Guru akan kasih waktu 15 menit. Kalian akan mengerjakan tugas dalam bentuk LKPD. Ya, fasilitas yang kalian gunakan adalah handphone ya. Boleh kalian ambil di grup WA, grup kelas, atau bisa langsung di-scan di kode barcode yang Pak Guru sudah siapkan ya. Bisa langsung dikerjakan. Tugasnya akan Pak Guru periksa di atau akan masuk ke drive-nya Pak Guru. Linknya ada Pak Guru bagikan di grup, silakan dibuka grupnya, grup kelas. Ya, sudah masuk, bisa dikerjakan dalam bentuk LTK. Bagaimana caranya menyimpulkan atau merangkum sebuah berita? Ada 3. Yang pertama, menyimak mulai dari awal hingga akhir berita tersebut. Terus kedua, memperhatikan unsur yang terkandung di dalamnya. Terus yang ketiga, membentuk dalam sebuah paragraf. Ya, di situ ya materi berikutnya kita akan masuk ke materi menentukan kepala, isi dan ekor berita. Ada bagiannya nanti di pertemuan berikutnya ya. Untuk sub berikutnya, oke? Sebelum Pak Guru akhiri, ada yang mau bertanya? Paham ya? Nah, oke, kalau seperti itu, ya kita untuk hari ini Pak Guru akhiri. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil untuk materi kita hari ini, ya, oke? Ya, sekarang sudah jam istirahat. Kalian Pak Guru sudah